Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kini kami bersama adik-adik ya. Insyaallah malam ini kita bergurau, bercerita. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita nanti. Perkenalkan, Ambo Abdul Fatah, Sampiang Yanto, Yanto, Andre. Andri. Kesempatan malam kini mungkin ada poin penting yang akan kita sampaikan terkait keadaan-keadaan kita hari ini, khusus kepada generasi muda. Maka pada malam kini kami sampaikan ke seluruh para penonton, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah. Semoga puasa kita di siang tadi diterima Allah, tarawih kita diterima Allah, tadarusan kita diterima Allah, dan seluruh amal-amal yang kita lakukan diterima Allah. Amin. Iya toh? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Alhamdulillah. Yanto petang ke Jakarta ya? Iya betul. Betul, Jakarta dalam keadaan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di beliau ko Yanto petang di Jakarta. Alhamdulillah keadaan beliau dalam keadaan sehat. Posisi di Batu Nalimo ya. Iya betul. Kini kita di Batu Nalimo, Semalanggang. Kemudian Andre asli Asli sekolah. asli Siko. Betul lima. Masih sekolah. Ya. Betul. Di kesempatan kini yang perlu mungkin kita bahas itu, mungkin ada yang akan disampaikan oleh adik-adik atau yang akan ditanyakan berkaitan dengan apa sih yang harus sebagai anak muda atau yang berkaitan dengan keadaan-keadaan ini. Mungkin yang itu mungkin ada yang akan disampaikan atau yang ditanyakan, silakan. Atau mungkin disapu dulu sanak-sanak kita yang ada di rumah. Ya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dengan adanya wabah-wabah corona kini kok awak tuh dalam menghadapi bulan puasa yang diharuskan kan setiap bulan puasa tuh awak sembahyang tarawih gitu, habis sholat Jumat gitu. Jadi dengan dengan adanya wabah corona itu tidak dilaksanakan lagi gitu. Contohnya awak hari Jumat tidak kuliah sembahyang Jumat gitu. Situ eko kalau awak siap berbuka, awak tuh kan pergi masjid kan untuk tarawih, tapi kok tidak dibolehan untuk tarawih. Itu kira-kira baik cara untuk menghadapi itu Ustaz. Kalau sholat berjamaah itu bisa kita ganti dengan seperti jemaat bisa sholat zuhur, itu dengan kondisi tertentu. Itu kalau diuraikan oleh para ulama. Tapi gini kok yang sangat penting yang mungkin yang berkaitan dengan itu adalah kita tetap sholat tarawih bisa, di rumah bisa, berjamaah bisa, surang pun bisa, kan itu, di rumah bisa. Yang penting tempat itu suci. Betul juga sholat Jumat. Kalau memang dalam keadaannya wak susah, tidak bisa memungkinkan, mungkin kondisi darurat lah gitu kan. Dan insya Allah itulah diterangkan di ulama-ulama wak. Kita bisa mengganti dengan sholat zuhur, ya kan? Mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa kini. Mudah-mudahan secepatnya kita berjalan balik seperti yang biasa. Ya, amin. Amin. Jadi bagi Yanto ya kawan-kawan, kalau tidak bisa kita ke masjid di dalam kondisi keadaannya belum memungkinkan kita sholat di masjid ini, kita bisa di rumah, masih bisa melakukan tarawih di rumah, masih bisa kita melakukan baca Quran di rumah bisa. Yang tidak boleh itu meninggalkan sholat walaupun apa keadaan, walaupun dalam keadaan perang, dalam keadaan di atas pesawat, di dalam kapal, di mana pun awak tetap sholat. Namun beko ada sholat itu dalam keadaan umpamanya perang, mau dia apa sholat, umpamanya dalam keadaan musafir, mau dia apa sholat. Itu saja. Ini masalah itulah diuraikan di ulama-ulama awak, buya-buya awak, ustaz awak, detail. Soalnya kita tidak akan menceritakan itu lagi. Itulah lama itu diuraikan.
Mungkin ada lagi yang tanya ya tuh. Kalau seandainya awak masih menyangkut dalam keadaan corona aku, kalau seandainya di hari Jumat tuh 3 kali berturut-turut sampai Jumat itu ada hukumnya Ustaz. Dek, wabah kini kok. Itu tadi, kalau dalam kondisi darurat itu tidak ada. Kamu anjing, kondiak air soalnya kan, itu kan haram dimakan. Tapi dalam kondisi daruratnya model apa? Daruratnya kita lah, tidak ada yang dimakan, tidak ada yang akan dimakan deh. Sebuah hitam di tempat yang tidak mungkin kan, tidak ada yang akan dimakan, itu bisa dimakan. Seperti itu juga kita tak kena hukum lagi kalau memang keadaan darurat. Cuma permasalahannya kini kita kembalikan kepada orang ahlinya itu. Insya Allah kita tak kena hukum. Misalnya kita melakukan hari ini sampai 3 kali dalam keadaan mereka kini, insya Allah ya kan, dalam kondisi keadaan. Jadi mudah-mudahan ke depan tetap juga kita berdoa kembali pada normal dan sampai kita loh surau masjid kita dalam keadaan sunyi sepi. Mudah-mudahan, amin. Tapi yang perlu pertama sekali, lebih dari itu, apa itu? Apapun kondisi awal, mungkin ke depan lebih parah dari itu. Mungkin, mudah-mudahan jangan. Mungkin ke depan kita setelah menghadapi itu, kita akan menghadapi ekonomi keadaan susah. Ya kan? Orang nak menggalih lah. Jadi kata nak menggalih, kurang lah payah, otomatis ekonomi parah. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama sekali, Yanto, tanamkan di dalam diri Yanto, Yandri, yang penting dulu, tanamkan dalam diri awak. Rasakan di dalam hati itu bahwa yang kuasa Allah yang menggerakkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah pula yang mendatangkan rasa sakit, dan Allah pula yang menyembuhkan. Ya, itu yang pertama dulu. Jadi sebelum datangnya wabah itu ada orang yang mati. Ada kan? Banyak enggak? Banyak. Tiap hari orang mati. Ya kan? Nah setelah corona ada, virus ada orang mati? Ada. Jadi yang mematikan Allah. Allah yang matikan. Bukan diterkam harimau, bukan karena virus, bukan karena ditekan pisau, bukan karena kehabisan darah. Itu memang telah dimatikan Allah. Jadi Pak, Allah yang mematikan. Ada yang lewat virus. Allah mematikan adalah tanpa virus. Ada yang mematikan dengan ditabraknya di auto kan. Mati kan itu kan. Sebenarnya bukan auto itu yang matikan, Allah. Tuh. Terus kalau itu kan tidak mesti awak pakai apa namanya? Yang tutup muncung. Masker kan. Karena matilah sudah, sakitlah sudah. Ini tuh. Oke, terus ada namanya celai Hand sanitizer. hand sanitizer nah. Yang semprot ya. Iya. Itu. Terus harus jaga jarak. Iya. Kan gitu. Kemudian mungkin cuci tangan ya. Iya. Cuci tangan. Kemudian tutup mulut, pakai jaga. Apa hubungannya itu gitu kan? Sedangkan mati itu langsung tak. Yanto lari Yanto ke bukit, dibuat benteng, dibuat benteng tinggi mungkin sampai ke langit, sekian tinggi gitu. Apakah Yanto yakin Yanto tidak akan mati? Artinya gitu, Yanto berikhtiar gini, wah
sebuah jalan mati. Kemudian antum buat benteng. Masuk dalam itu. Yang intinya antum pengen tidak bisa mati. Menghindari kematian bisa enggak? Enggak bisa. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Walaupun yanto di dalam benteng sekalipun tidak mati. Terus itu apa awak menghindar? Itu memang perintah. Awak diperintah berusaha, awak perintah berikhtiar, ya kan? Cuma di dalam ikhtiar awak tadi, usaha yang tu tadi, yang tu usaha, kok ada oto, ya kan? Andre, kau ada oto di oto puso. Terus apa yang terlakukan? Oto kancang, yang tu sedang di jalan. Tegak jo yang tu di jalan. Itu atau kan lari kan? Nah setelah yang kenapa yang terlari? Menghindari kematian. Sedangkan jantung kan tetap kematian kan? Kenapa anda menghindari kematian di saat itu? Di saat itu. Yakinlah yang tu di saat itu yang tu bisa menghindari itu dengan menghindari itu yang tu tidak mati. Bisa tidak dipastikan? Nah kan? Setelah yang tu berusaha tadi, aku ikhtiar gitu kan. Lari yang tu dari oto tadi, dari jalan raya tadi. Ternyata oto tadi itu tagalicia. Nah, taruhlah tagalicia atau tumbang posisinya pas pula di yang tu menghindar tadi. Oto lalu. Yang tu menghindar. Entah baal oto tadi tak pas caban, tepok mati. Justru yang tu melari kamari mati. Itu ketetapan Allah. Nah, usaha yang tu tadi menghindar tadi, awak baik tadi itu sebenarnya fungsinya itu ikhtiar usaha. Nah, cuma di dalam ikhtiar tadi itu sejalan keyakinan. Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan. Jadi bara orang yang mati di tahun kini kok, itulah sudah. Tambah lagi nih, 2020 itu lah sudah. Catatannya lah sudah. Fulan bin Fulan mati tahun gini. Dia matinya tabrak oto. Bulan di tahun 2020 mati, dia matinya sakit pori. Bulan di bulan mati dia virus. Sudah. Nah terus ada kalimat enggak perlu takut ya corona. Gitu kan? Nah, di situ ada yang penting. Jangan sekali-kali awak memastikan orang yang mengatakan tidak takut corona, hanya takut kepada Allah, terus waktu dulunya sombong. Jangan. Belum tentu. Contoh. Ada enggak orang yang takut dengan kucing? Ada. Ada enggak orang yang senang dengan kucing? Ada. Ketika ada orang yang senang dengan kucing mengatakan, dia enggak takut dengan kucing. Sombong. Tidak bisa. Ya kan? Ada enggak orang yang kaki banyak 1000 bahasa Indonesia? Liliannya, lempasan. Labang. Lempasan. Nah, ada orang takut, rata-rata orang takut gitu kan. Nah, ada enggak orang yang tidak takut? Ya, takut dimakannya kan. Dimakannya adalah lilian itu dikunyahnya, jadikan santapan. Jadi ketika orang tuh mengatakan dia tidak takut tuh. Terus sebab kecilnya sombong. Belum tentu. Sombong di mana letak? Ya kan? Jadi awak jangan langsung mengatakan orang mencari mati. Nah, memangnya tidak takut. Coba. Memangnya tidak takut. Memang tidak takut itu. Jangan tuduh orang sombong. Contoh aja lain. Kalau yang tahu takut aja rimau. Sobok rimau di jalan. Andre. Sekete, Yona sekete, boleh sih, ya? Takut ya? Iya. Takut. Jujur apa takut? Takut. Ya kan? Tapi ada enggak orang kau yang enggak takut? Ada. Nah, ketika orang yang tadi itu, contoh yang diterondaknya atau loloknya harimau, lari-larinya harimau, kan ada kan? Ketika orang itu tadi mengatakan, dia enggak takut harimau dong. Apakah sombong? Belum tentu. Justru senang harimau. Jadi, jantung, kawan-kawan, yang perlu keyakinan, luruskan keyakinan.
Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang membatangkan rasa sakit, Allah yang memberi rezeki awak. Terus enggak bau sawah ya Ustaz, enggak bau sawah. Namun bara rezeki yang sudah. Orang kini lah ada minum enggak kini enggak? Enggak ada kini kan? Berarti lah sudah dulu. Tapi kalau anda tiba namanya Sprite, ya kan, Fanta, ya kan? Berarti lah sudah dulu. Mau sawah aja balik. Jadi usaha awak untuk baik untuk mungkin buka usaha dagang kan, atau buka studio, atau membuka lain-lain macam-macam usaha untuk mendapatkan rezeki tadi, sejalan keyakinan awak bahwa Allah lah yang memberi rezeki awak. Allah yang beri rezeki, Allah yang mencukupi awak, tinggal berusaha. Jadi tidak bertentangan ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, tidak bertentangan. Jadi ibaratkan langit di bumi, awak keyakinan tadi itu sempurna ke Allah, ibaratkan langit, bergantung ke langit, tapi tetap berpijak di bumi. Artinya berusaha. Berusaha awak dari nak jangan sakit tubuh awak, ya kan? Berusaha awak nak jangan sampai awak sakit kepala awak. Hari kan? Kita usaha. Ternyata sakit juga kepala. Pada cerita cik. Masalah ubek ya. Ada dulu orang tu kebiasaan sakit kepala. Maka setiapnya sakit kepala, nanyo makan tu bodrek. Tapi orang ko istimewa. Setiapnya makan ubek tadi tu, ya, bodrek. Setiapnya makan bodrek tadi tu, nyebaca. Allah lah yang menyembuhkan. Bukan bodrek yang menyembuhkan. Allah menyembuhkan lewat bodrek bisa. Allah menyembuhkan tanpa bodrek pun bisa. Terus kenapa aku minum bodrek? Karena perintah ikhtiar berusaha. Minum bodrek, bismillah. Sembuhkan aku. Sehat. Di kebiasaannya sakit kepala minum bodrek. Kalian tahu kalau sakit kepala minum bodrek? Panadol ekstra. Panadol ekstra. Pernah sakit kepala? Bodrek ya. Satu lah ya. Nah, jadi pada satu kali dia kebiasaannya minum bodrek. Ya kan? Tiba di perjalanan sakit kepala balik. Enggak ada, Bang. Bodrek enggak ada. Dia sok saku. Ada plek. Dia atas sampah sakit kepala minum. Agak ketek rasanya. Enggak terasa bodek, enggak pahit luncuy rasanya. Yang dimakannya. Ini perasaannya dia minum bodrek. Sehat kepala tadi. Kiranya yang dimakan itu bukan bodrek. Wah. Batang baju. Itu kisah seseorang yang punya keyakinan yang menyembuhkan Allah minum ubi itu dengan ikhtiar usaha. Jadi yanto Andre, ini bau sawo Jawa. Mau di tempat lain kan kini bau sawonya Wak. Kayak semprot-semprot gitu kan. Nah, anamu sen. Semprot, cuci tangan. Ya nangka mati tetap tidak bisa. Ya, tanamkan di dalam diri awak, tetap awak yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, ya kan? Yang memberi rasa sakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Ada enggak orang yang mati di rumah sakit? Ada enggak orang yang rumah sakit itu enggak sembuh-sembuh? Ada pula enggak orang yang pulang sehat? Ada. Ini sebenarnya yang menyembuhkan dokter itu atau Allah? Allah kan? Ada enggak dokter itu yang enggak ada mati? Ada. Hah? Enggak ada mati kan? Ya. Mati kan? Artinya mati saudara kan? Ada enggak dokter itu yang enggak sakit? Enggak ada. Artinya dia pernah sakit walaupun jarang gitu kan? Kayaknya dia menjaga diri. Artinya apa? Yang menyakitkan, yang memberi rasa sakit, yang mematikan, yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, pernah enggak dengar orang kenyolah pakai oksigen
pakai infus, ya kan? Kemudian ada dokter tadi keurangan sakit tadi, Pak, apa mati di mana? Nah, di rumah, di Monsoji, di Pora, deket anak, deket bini, ada deket selingkuhan ya. Tanya kan? Kecil dokter tadi, yang ahli tadi ya. Nah, ada kecil apa tadi? Dan mati di rumah tadi, dan mati di surau lah tadi. Terus nyosong kok apa tadi? Ongok tadi ya, ongok tadi. Aku pak, kira-kira sajam deh lah pak mati, ya kan? Kalau biko di rumah, pak mati lah. Jadi pikirkan aja pak pulang sejam tiba rumah, perempuan anak, bawa bini, matilah pak situ. Ada enggak dokter yang murid? Hah? Enggak kan? Di sana mau? Dayat. Dayat. Kau ada yang di balik layar ya? Kameramen pak. Si Dayat. Enggak ada kan? Ada. Ada aja. Tapi kalau alam cuma cerita lucu enggak tahu. Ada seorang nenek-nenek perokok, ya kan? Lah tua lu rokok. Nah, pada satu kali dia nasihati di dokter, Pak, kau membunuhmu Pak. Tidak lama Pak. Ibu, ini seorang perempuan perokok, dan nenek pula. Tidak lama sudah itu mati dokter tadi. Dokter yang ngecek tadi. Pada satu kali pas sebut lo dokter yang lain, ini baru B. Pak, Bu, berhentilah merokok. Oh, membunuhmu, tidak lama baru harus. Ada tuh, tidak lama tahun itu nenek itu hidup yoro. Dokter tadi itu mati, lah 3 dokter mati. Di apa pelajarannya? Bisa jadi asbab rokok, tapi bisa jadi tidak. Ditanamkan itu dulu di awal. Itu tidak bertentangan. Tanamkan di awal dengan adonyo awak berikhtiar, itu merupakan perintah Allah. Dan merupakan itu memang awak lah mengakui awak kelemah. Awak nak robot kan? Ya kan? Jangan tiap telinga apa dia? Ya kan? Ditiru orang awak. Dia gang serem apa dia? Awak kan tak robot tuh. Rasa sakit. Dia awak rasa sakit awak punya keterbatasan. Kini yang tahu mandang di balik tembok. Di siko tembok masih nampak kan? Kalau di balik tembok dia nampak. Ya kan? Kini yang tahu mandang tuh pemuda-pemuda dari luarnya sedang main game atau apa. Orang yang di Monsoji ada nggak ada? Nggak. Yang di Simpang? Nggak kan? Berarti kan terbatas kan? Yang tuh punya beban 1 kilo dia tolong oke. Baik. 2 kilo? 50-an? 100? 1 ton dia tolong? Nah, terbatas. Nah di awak terbatas itu awak harus berusaha. Jadi di situ bedanya orang yang yakin ke Allah dengan orang sombong. Kalau orang yang yakin itu jo Allah, nyu yakin jo Allah, beda. Tapi itu yang tahu tuh dirinya. Kalau orang yang sombong, Mbak, kemudian yang katakan dirinya yang hebat, dia tidak boleh. Tapi awak tidak boleh sesio. Biko jangan gara-gara itu sobo ulah Wah lu pandai lah kan, lu pandai nak ular lah, aku ular. Ada insyaallah, ini cok ular kan. Adi itu namanya sesio. Adi itu mau fikir awak cik ya. Ada harimau, dia tak takut jang dah. Dan insyaallah, ada salah aja kalau sesio jadinya. Nah, adi gunakan fikir, gunakan rasa awak. Kalau awak insyaallah awak. Iya toh, andai kawan-kawan salahnya. Kau yang penting. Dari kini tanamkan, nak yang goyah. Kau ke depan tak tahu lo. Urang manggalih tidak ada boleh dong, ya kan? Dia ternampangnya, kemudian kita cepet pulangnya. Cepet pulang. Nah, apa ya? Nah, jadi apapun kondisi awak tetap berikhtiar, berusaha jalan dengan keyakinan. Dah, baik. Dan masalah jodoh bini dan, ya kan? Lah sudah. Yang tuh kabini jurang itu rancak kayu kami macam-macamnya. Andre ada bini ya kan. Kau seandainya lah tertulis itu tidak bisa itu memang nggak sudah. Namun itu Andre tetap usaha. Ya.
Ada nggak orang nggak bini? Aduh. Ada kan? Ada. Walaupun kecil, ya kan? Kenapa? Apa kau ndak usah banyak orang mati. Memanglah sudah. Walaupun 1000 datangnya nagadi-gadi ke yang ya, tapi memang yang tuh ndak ada bini, itu contohnya kan? Ndak bisa. Memang anda ndak kalah bini, walaupun bujuk orang, kayu Andre, rancang, artis, foto banyak macam. Ndak ada mau, memang ndak bisa. Jadi tetap usaha, sejalan keyakinan awak, ketetapan Allah dengan usaha kita sejalan. Jadi kini yang tuh sendiri orang kini kita bercinta satu ya. Baik. Anak terasu di Andri untuk tanya bisa gitu menjabarkan berkaitan dengan itu. Jadi ke depan buat tetap waspada, buat tetap berikhtiar berusaha, namun tetap dalam keyakinan tadi. Yang bisa tak jual iman tagak seperti soalnya. Tak jual keyakinan tagak boleh sebungkus. Aku bayu hati-hati kawan-kawan awak yang lain. Jangan sampai awak nanti ya kok banyak orang maliang lo. Banyak orang kamar rampuk baju orang lo. Banyak orang susah gini, enggak ada yang keri makan ya kena ambil lah kan. Di siku pentingnya keyakinan. Susah awak dan siku pula fungsinya awak saling berbagi. Enggak ada beko yang tu tetangga yang tu sebelah ada boleh lagi boleh. Pada maliang aja lo. Ya orang lain maliang kok boleh awak maliang kok malah. Itu penting ya. Iya mana kini itu mungkin yang dapat awak dulu ya. Yang tersampaikan dan terasa lain. Adalah dari awak cukup sekian. Ya. Jam berapa? Jam berapa di? Habis 10 lah. Belum sahur ya? Mereka jam 3. Kan tadi jam bebo sahur. Sahur. Sahur Aceh ya mana? Sama apa? Mungkin itu saja dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.